Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Dibandingkan dengan ketenangan palsu sekte spiritual kuno, Luo Sulou benar-benar telah jungkir balik. Konspirasi, yang awalnya dipicu oleh ambisi Luo Sulou, hampir sepenuhnya terungkap. 4 menara ilahi adalah satu-satunya pilar surga di dunia, dan penguasa menara keempat bertugas sebagai penjaga surga. Oleh karena itu, Luo Changsu telah menemukan beberapa aturan tersembunyi dari pedang surgawi. Ia tahu bahwa dewa ilahi tidak akan ikut campur dalam urusan masa lalu 6 dewa awal primordial kecuali benar-benar diperlukan. Ini adalah salah satu sila dan perjanjian yang ditulis dalam Dao surgawi oleh dewa ilahi. Karena itu, ia menjadi serakah, berharap dapat mencuri kekuatan harta karun surgawi selagi insidennya masih kecil, naik ke kerajaan ilahi, menerima posisi resmi yang diberikan oleh dewa ilahi, dan menjadi makhluk abadi sejati. Namun, Luo Changsu tidak tahu bahwa keserakahan ini juga secara halus ditanamkan dalam dirinya oleh Mu Lingtong. Mu Lingtong bahkan memiliki ambisi yang lebih besar, berniat untuk memanfaatkan statusnya sebagai kaisar dunia bawah untuk menyatukan 2 dewa agung awal primordial ke dalam tubuhnya sendiri, menempa dirinya menjadi makhluk sekuat dewa kerajaan ilahi. Tujuan kota 10.000 iblis tetap tidak berubah selama 500 tahun, untuk menghancurkan segel Sage. Bagaimanapun, kehidupan semua iblis agung terikat pada Sage. Kini setelah badai di kerajaan laut berlalu, semua benang telah tercabut, dan mereka berhamburan dari segala arah. Yang bertemu di sini adalah jalinan dari jalinan. Saat gadis kecil itu terbang tinggi ke angkasa, Ning Changjiu menyaksikan api keemasan membubung dari tubuhnya, sejenak tak mampu membedakan di pihak mana musuh-musuhnya berada. Semasa hidup, gadis kecil itu baik dan tulus, hatinya sejernih cermin. Kekuatan formasi Dewa Iblis mengalir ke dalam tubuhnya, mengeraskan kulitnya yang tampak rapuh menjadi baju zirah naga batu, nyaris tak cukup untuk menampung hati dewa yang melemah dan tak bertuan. Gadis kecil itu melayang ke udara. Siming dan Mu Lingtong bertarung sambil mengejarnya. Ning Changjiu bangkit, dengan pedang di tangan, dan terbang menuju lokasi formasi Dewa Iblis, mencari celah. Qiu Yue, merangkak keluar dari Luo Shu sekali lagi, kini seukuran sebutir beras, berteriak sekuat tenaga, "Ayah! Aku punya solusi." Ning Changjiu menatapnya, kehadirannya sekali lagi memancarkan cahaya nilai lebih. Ning Changjiu bertanya, "Apa solusinya? Katakan sekarang." Qiu Yue menjawab, "Ayah, diam saja dan lihat. Biarkan bencana ini membesar, hingga cukup besar untuk menghancurkan sebuah kota dan sebuah negara." "Kenapa?" tanya Ning Changjiu. Qiu Yue berkata, "Karena segala sesuatu ada batasnya. Meskipun para dewa tertinggi tidak ikut campur dalam urusan para dewa primordial, mereka duduk di surga, para penguasa surga. Ketika manusia menghadapi bencana besar, mereka tidak boleh berdiam diri. Ini adalah hukum besi yang tertulis di surga. Mereka tampak berkonflik, tetapi sebenarnya tidak." Ning Changjiu bertanya, "Apa yang akan terjadi pada kita setelah utusan dari kerajaan ilahi Baizhang tiba?" Qiu Yue berkata, "Ayah dan ibu hanya berusaha menyelamatkan saudari Xiaoling, jadi tentu saja mereka akan baik-baik saja. Tapi wanita jahat itu mungkin saja." Ning Changjiu dan Lu Jiajia bertukar pandang, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Di langit, badai energi spiritual meletus, beberapa kali lebih kuat daripada konfrontasi sebelumnya. Menurut hukum konvergensi energi spiritual berdasarkan alam, energi spiritual dari ribuan mil di sekitar kini menyatu seperti ribuan aliran yang mengalir deras ke jurang. Energi-energi itu berkumpul rapat di udara, membentuk awan demi awan energi spiritual. Energi-energi ini saling bertabrakan, mengancam akan melepaskan hujan deras kapan saja. "Ayah, apa ayah benar-benar peduli pada Ibu Siming?" Qiu Yue mengobarkan api. "Meskipun Ibu Siming wanita jahat, kakak Siming sangat cantik, dengan fitur-fitur montok yang bahkan aku ingin meraih dan mencubitnya. Ayah seharusnya tidak terkecuali, kan? Tapi Ibu Jiajia ada di sini. Apa ayah tidak keterlaluan?" Ning Changjiu mengabaikannya. Ia tidak yakin Qiu Yue mengatakan yang sebenarnya, tetapi baik ia maupun Lu Jiajia tidak ingin mempertaruhkan nyawa Siming. Lu Jiajia menatapnya dengan tatapan penuh tekad. Ning Changjiu mengangguk. Yang terpenting, tepat saat Qiu Yue selesai berbicara, gagak emas di dalam tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam. Gagak emas dan burung bulan, yang entah bagaimana terhubung oleh hati, merasakan bahaya yang mendekat. "Ayo pergi." Keduanya mengayunkan pedang mereka serempak, berubah menjadi pelangi untuk mengejar Siming, bertekad menghentikan bencana sebelum meningkat hingga menghancurkan kota dan negara. Sehebat apapun Siming di masa lalu, ia kini telah kehilangan perlindungan kerajaan ilahi. Menjadi musuh kerajaan ilahi Baizhang, nasibnya pasti akan berakhir dengan kematian. Petir menyambar angkasa, muncul dan menghilang. Badai energi spiritual membentuk pusaran. Di dekat pusat badai, materi, entah itu api, air laut, debu, atau angin, berhenti menjadi substansial, melainkan sebagai elemen. Elemen mengalir di sepanjang lintasan pusaran, menyatu menuju pusat.
Ning Changjiu dan Lu Jiajia berubah menjadi dua garis cahaya pelangi seputih salju, menyerbu awan untuk menangkap Siming kembali. Mu Lingtong tampak sedikit terkejut. Apa yang coba dilakukan kedua semut ini? Namun, setelah mampu melewati dampak dari 5 energi spiritual, untungnya kekuatan mereka melebihi ekspektasinya, jauh melampaui ranah istana ungu biasa. Mu Lingtong mengabaikan mereka. Satu-satunya tujuannya adalah hati dewa. Ning Changjiu dan Lu Jiajia awalnya yakin bahwa menghentikan Siming dengan kekuatan mereka sendiri akan sulit, tetapi pada saat itu, Ning Changjiu menyadari visi Lu Jiajia tentang simetri. Saat melawan Mu Lingtong, Siming, yang dengan cepat mengejar formasi Dewa Iblis, merasakan sesuatu. Ia berhenti melawan Mu Lingtong dan malah menggunakan otoritasnya untuk melindungi dirinya. Ia menoleh ke belakang, tahu mereka tidak akan mengambil risiko, tetapi ia juga menolak untuk mundur. Namun Ning Changjiu dan Lu Jiajia jelas tidak memberinya kesempatan. Tubuhnya yang melayang di udara tiba-tiba terasa seperti tersengat listrik, dan tubuhnya membeku. Ning Changjiu dan Lu Jiajia tiba dalam sekejap. Ning Changjiu memeluknya, sementara Lu Jiajia melindungi dirinya dengan energi pedang, dan mereka bertiga jatuh terjerembab. Misi penyelamatan berhasil. Sorak Qiu Yue, Ibu Jiajia telah berhasil menyelamatkan musuh yang tangguh. Ketiga sosok itu mendarat, dan Mu Lingtong sudah melarikan diri. Siming bertanya dengan marah, "Apa yang kau lakukan?" Ning Changjiu menurunkan wanita itu dalam pelukannya dan menatap langit. Ada bahaya, datang dari langit. Siming tahu apa yang dimaksud dengan langit, dan berkata, "Aku tahu batas kemampuanku. Meskipun formasi Dewa Iblis itu kuat, itu tidak bisa menghentikan kita. Mu Lingtong dan aku bekerja sama dan yakin kita bisa menghentikannya di penghalang terakhir menara Luoshu." Kerajaan Dewa tidak akan sempat menyadarinya. Ning Changjiu menatap mata dingin wanita itu dan berkata, "Mengapa tidak tepat waktu?" Siming berkata, "Dewa-dewa primordial itu tabu. Jika kerajaanku tidak runtuh, aku tidak akan pernah terlibat. Lagi pula, kerajaan dewa harus mematuhi aturan-aturan tertentu ketika memerintah dunia manusia. Aku yakin aku bisa membunuh Mu Lingtong sebelum mereka menyadarinya." Tentu saja, rencananya kini terganggu. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata dengan dingin, "Bagaimana jika Bai Zhang telah mengawasi tempat ini?" Siming terdiam. Bai Zhang, dewa tertinggi tidak perlu mengambil risiko menentang kehendak langit dan ikut campur dalam kekacauan ini. Tidak, sungguh tidak perlu. Sebuah pikiran mengerikan tiba-tiba terlintas di benak Siming. Qiu Yue melihat ekspresi Siming dan tahu apa yang telah ia duga. Ia bertepuk tangan dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari seorang ibu pendeta, kau duduk di tempat yang tinggi dan melihat jauh." Lu Jiajia berdiri di belakang Siming, mengerucutkan bibirnya dalam diam. Ia melihat ekspresi bingung ketiga orang itu dan merasa kebijaksanaannya tertinggal. Setelah menghentikan Siming, Lu Jiajia berhenti khawatir. Ia menoleh ke timur dan bertanya dengan cemas, "Apa yang harus Xiaoling lakukan?" Ning Changjiu berkata, "Apapun yang terjadi, aku akan membawa adik perempuanku kembali, sejauh apapun aku pergi." Ia tidak tahu bahwa Ning Xiaoling telah mengatakan hal yang sama. Siming duduk bersila, memulihkan energi spiritualnya yang terkuras. Ia teringat saat pertama kali ia melihat Ning Xiaoling, wajah keras kepala gadis itu tergambar jelas di benaknya. Ia telah menyelamatkannya waktu itu, tetapi bagaimana dengan kali ini? Bisakah ia menyelamatkan dirinya sendiri? Siming tidak tahu mengapa ia mengkhawatirkan seorang gadis kecil yang baru ia temui sekali. Ia menenangkan diri dan berkata dengan tenang, "Ada seorang adik perempuan yang menunggumu di kota Duanji." Lu Jiajia menatap Ning Changjiu. "Sao Xiaoli." Ning Changjiu memelototi Siming, bertanya-tanya, "Kau baru membahas ini sekarang?" Petik 2. Siming berpura-pura merasa bersalah dan berkata, "Maaf, guru. Aku hampir lupa. Setelah aku menciummu terakhir kali, kau bilang padaku untuk tidak memberitahu siapapun." Sambil berbicara, ia menutupi bibirnya dengan jari-jarinya. Petik 2. Petik 2. Ning Changjiu menghela napas dan menatap Lu Jiajia. Lu Jiajia mendengus dingin dan mengabaikannya. Qiu Yue sedikit kecewa, berpikir bahwa Ibu Siming benar-benar tidak sabar. Bom ini seharusnya diledakkan di masa damai. Sekarang semua orang bersatu melawan dunia luar, mengapa mereka memikirkan perselisihan internal? Namun, kurasa Ibu Jiajia akan membalas dendam nanti. Tapi itu tidak penting lagi. Karena tuannya yang sebenarnya akan datang. Sebuah garis retak di langit. Ning Changjiu, Siming, dan Lu Jiajia menyadari sesuatu yang aneh hampir bersamaan dan menatap langit. Langit putih. Saat itu pertengahan musim dingin, dan bukan hal yang aneh jika salju tebal tiba-tiba turun. Tetapi mereka semua tahu bahwa ini bukan salju sungguhan, melainkan lebih dingin dari salju. Itu adalah langit yang penuh dengan pecahan perak. Dunia manusia akan menghadapi bencana, dan kerajaan Tuhan sedang menjaga dunia manusia, jadi wajar saja untuk melenyapkan bencana tersebut. Mu Lingtong, kota Wanyao, Luo Changsu, dan yang lainnya, entah rencana mereka berhasil atau tidak, kemungkinan besar mereka takkan menarik perhatian kerajaan ilahi.
Sebesar apapun kekacauan yang terjadi, kekacauan itu akan tetap terbatas di sekitar menara Luoshu, takkan pernah menyebar lebih jauh. Namun, serangkaian kebetulan memicu konflik yang kacau bagaikan petir yang siap meluluhlantakkan langit. Istana salju perak terbuka secara alami, dan utusan ilahi turun. Tekanan dahsyat merasuki daratan, dan keheningan sesaat menyelimuti langit. Petir lenyap, arus elemen tersapu angin, dan hujan deras energi spiritual pun berhenti. Hanya serpihan-serpihan perak seputih salju yang menghentak di daratan bagai seekor binatang raksasa, kepalanya terangkat tinggi. Utusan itu, yang diselimuti cahaya ilahi, turun dari awan. Hati Lu Jiajia mencelos saat melihat salju perak itu. Ia segera menutup mata, dengan teguh menjaga pedangnya, menahan tekanan luar biasa dari kerajaan ilahi. Siming acuh tak acuh terhadap utusan para dewa, bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya. Lagi pula, ia adalah makhluk abadi yang memimpin para utusan para dewa yang kuat ini di masa lalu. Ia menatap Lu Jiajia, yang secara tidak sadar melawan kekuatan surga, dan menunjukkan kekaguman. Tangan di lengan bajunya tanpa sadar memberi isyarat untuk melindunginya. Ning Changjiu juga merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia tidak bisa melihat jauh, ia hanya merasa ada raksasa sungguhan yang tertahan di awan. Di depan raksasa itu, menara Luoshu bukanlah apa-apa. Itu hanyalah puncak gunung es dari kerajaan dewa, kata Siming, menatap bayangan di awan. Ning Changjiu mengangguk ringan. Ia teringat Bu Keguan lagi. Dulu, Bu Keguan hanyalah kuil Tao dan kota Dahe baginya. Sekarang, jika dipikir-pikir, itu seharusnya hanyalah puncak gunung es. Qiyu Yue menatap utusan dewa itu, jiwanya telah tiada, sedikit sedih. Ayah, aku pergi. Tanpa menunggu pertanyaan mereka, Qiyu Yue berkata dalam hati, tahukah kau? Ibuku direnggut tulangnya oleh Bai Zhang. Setelah 4 dewa primordial meninggal, jasad mereka dibagi-bagi. Bai Zhang merebut sebagian besar vena perak yang dikuasai ibuku, dan menggunakannya untuk membangun istananya, istana salju perak. Jadi, huruf Zhang dalam nama ibuku juga diambil oleh Bai Zhang. Petik 2. Sebenarnya, semua dewa tahu lokasi jasad 4 dewa primordial, tetapi mereka dibatasi oleh dao surgawi yang kemudian terbentuk, yang mencegah mereka mengambil tindakan. Jadi, jika mereka ingin mendapatkan sisa kekuatan 4 dewa, mereka membutuhkan alasan yang sah untuk menghindari dao surgawi. Tentu saja, mereka tidak perlu mendapatkannya di masa lalu, karena tidak peduli tahun berapapun, penguasa yang bersangkutan selalu tak terkalahkan. Petik 2. Tapi Dewa Agung Bai Zhang. Qiyu Yue berhenti bicara. Ia juga merasa aneh bahwa Bai Zhang mau bersusah payah untuk terlibat dalam urusan harta surgawi. Dia memiliki beberapa spekulasi berdasarkan catatan di Luosu, tetapi dia tidak yakin apakah itu benar. Namun Siming dan Ning Changjiu menebak alasan sebenarnya secara bersamaan. Mereka saling berpandangan tanpa sadar, dan menyimpan kata-kata mereka dalam hati. Bai Zhang ketakutan. Gagasan ini tidak lagi mengejutkan, tetapi mereka tahu alasannya. Keberadaan kota batas rusak diketahui oleh raja berdosa. Raja-raja lain mungkin juga tahu kurang lebih, bahwa seorang raja dari kerajaan dewa terbunuh ratusan tahun yang lalu. Dalam perang perburuan kedua di negara itu 500 tahun yang lalu, seorang raja jatuh. Alasan dan rahasia di balik ini bukanlah rahasia bagi raja-raja lain. Tetapi mereka tidak tahu bahwa sejak 700 tahun yang lalu, seorang raja telah meninggal dengan tenang. Ini adalah hal yang mengejutkan. Masalah ini akhirnya muncul setelah raja berdosa menginjakan kaki di kota batas rusak tahun lalu. Bai Zhang mungkin juga ketakutan. Orang yang tak terkalahkan di dunia paling takut bahwa makhluk yang lebih kuat akan tiba-tiba muncul di atasnya. Oleh karena itu, ia juga ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar untuk mencegah dirinya menjadi dewa tanpa kepala berikutnya. Dan di seluruh dunia fana, satu-satunya kekuatan yang bisa dianggap serius oleh dewa tertinggi adalah 4 dewa awal. Dengan pemikiran ini, Ning Changjiu dan Siming segera menyadari bahwa peristiwa di Menara Luoshu tahun ini mungkin berkaitan dengan kerajaan ilahi Bai Zhang. Siming berdiri, meraih tangan Ning Changjiu, dan berkata, jangan khawatir tentang apa yang terjadi di sini. Bersembunyilah dengan baik, jangan biarkan Bai Zhang melihatmu. Kita akan bergegas ke Sekte Roh Kuno nanti, mungkin kita masih bisa sampai. Ning Changjiu mengungkapkan perasaan yang sama, ya, kau memiliki alam tertinggi, jadi pergilah dulu. Jia-Jia dan aku akan mengejarmu. Siming berkata, baiklah, tunggu sampai kerajaan ilahi Bai Zhang ditutup, lalu kita berangkat. Di seberang jalan, pertempuran tampaknya telah mereda. Kekuatan kerajaan ilahi berada di luar jangkauan manusia manapun. Formasi Dewa Iblis ditekan, dan Mu Lingtong tidak yakin apakah dia masih hidup atau mati. Utusan ilahi telah mengambil hati ilahi, dan untuk menghindari pelanggaran sila, ia harus mengembalikannya ke tubuh Tianzang. Qiyu Yue tiba-tiba berkata, Tuan utusan ilahi, aku menerima tawaran amnesti. Utusan ilahi itu terdiam, matanya yang sebening perak, menatapnya. Qiyu Yue berkata, tidak perlu mengembalikan hati itu kepada ibuku. Ia sudah lama meninggal. Meskipun ia adalah penguasa logam dan batu, kini ia hanyalah makhluk biasa. Aku adalah roh Luoshu, putri Tianzang dan penguasa dunia bawah.
Jenazah mereka adalah milikku. Tuan Baizhang telah melenyapkan malapetaka di dunia manusia. Qiu Yue bersyukur dan ingin mempersembahkan warisan ini dan diriku kepada kerajaan dewa. Jika utusan ilahi masih tidak bisa menerimanya, tidak apa-apa. Saya harap kerajaan ilahi menerima saya sebagai bawahan. Saya bisa membawa hati dewa ke kerajaan ilahi. Hati itu akan tetap menjadi milik saya dan tidak akan melanggar perintah. Tentu saja, jika Tuan Baizhang membutuhkannya, saya bisa memberikannya kapan saja. Utusan ilahi menatapnya dan bertanya, bagaimana Anda menunjukkan kesetiaan Anda? Qiu Yue mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, karena saya merencanakan semuanya di Menara Luoshu. Saya merencanakan ini agar saya bisa mempersembahkan hati dewa kepada Tuan Baizhang sebagai hadiah. Nama Baizhang berarti musim gugur di dunia manusia. Saya menamai diri saya Qiu Yue, Qiu untuk musim gugur dan Yue untuk putih. Sejak lahir, saya telah bertekad untuk menjadi bawahan setia Tuan Baizhang. Qiu Yue, seukuran sebutir beras, duduk di Luoshu, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk raksasa yang tersembunyi itu. Di lembah celah ilahi, Tianzang perlahan-lahan kehilangan harapan terakhirnya untuk bertahan hidup. Langit bermekaran menjadi lautan bunga perak. Qiu Yue berlutut di atas Luoshu, bermandikan cahaya suci. Inilah tawaran amnesti yang telah ia bicarakan dengan Ning Changjiu di inti Luoshu. Ia telah dipersiapkan sejak awal, jika keadaan terbukti mustahil, ia akan dengan tulus berserah diri kepada kerajaan ilahi Baizhang. Ia adalah ciptaan Tianzang dan Mingjun, putri mereka, dan berhak menerima warisan serta jasad mereka. Hal ini ditoleransi oleh jalan surga. Seperti yang telah ia katakan sebelumnya, ia dapat tinggal di kerajaan ilahi dengan hati Tuhan, dan kemudian mempersembahkannya kepada Baizhang ketika benar-benar diperlukan. Ya, jika saatnya benar-benar tiba ketika Baizhang putus asa, apa arti hukum surga? Baiklah, ikuti aku kembali ke Istana Salju Perak dulu, dan Dewa Agung Baizhang akan membuat keputusan akhir. Baizhang membutuhkan kelebihan kekuatan untuk memastikan keselamatan mutlaknya. Tidak ada dewa yang ingin menjadi dewa tanpa kepala berikutnya. Utusan ilahi turun dari cahaya ilahi. Wajahnya cantik, tetapi kecantikan itu kurang energi. Sebaliknya, ia merasa kuno dan hikmat, seperti patung orang suci yang dipajang di kuil. Ia menatap Qiu Yue, seukuran sebutir beras. Lalu perlahan mengulurkan tangannya, menyerahkan hati dewa. Ning Changjiu dan dua orang lainnya berdiri di belakang Luosu, tetapi utusan ilahi itu bahkan tidak melirik mereka. Tujuannya jelas. Terima kasih, Tuan Utusan Ilahi. Qiu Yue menerima hati dewa. Tubuhnya tak berarti dibandingkan dengan hati dewa, namun ia adalah satu-satunya yang layak memilikinya. Utusan ilahi itu berkata perlahan, Tianzang akan jatuh. Qiu Yue menjawab, Ibu Tianzang bukanlah naga agung ini, melainkan hati ini. Hati dewa tidak dapat dipadamkan, jadi ibu, bahkan dalam kematian, tetap hidup. Dan tubuh ibu ini hanyalah mineral yang dicuri dari planet ini. Sekarang ibu telah mengembalikannya ke planet ini, kita pun berimbang. Utusan ilahi itu tidak berkomentar lebih lanjut. Kepingan salju perak berjatuhan di sekelilingnya. Selain penampilan dan kata-katanya, tidak ada jejak aura manusia di tubuhnya. Ia melihat ke arah timur dan berkata, Mu Lingtong telah melarikan diri. Mu Lingtong telah merencanakan selama 100 tahun dan juga telah menyiapkan rencana cadangan. Tubuh Ibu Naga adalah salah satu rencana cadangannya. Ia telah menyembunyikan secercah jiwanya di dalam tubuh Ibu Naga. Dalam pertempuran instan sebelumnya dengan utusan Istana Salju Perak, hukuman surgawi jatuh dari langit. Ia dengan tegas menggunakan metode pemusnahan untuk meninggalkan tubuhnya, dan jiwanya ditransmisikan ke tubuh Ibu Naga melalui jarak yang jauh. Ia akan bereinkarnasi dan terbangun dari tubuh itu lagi. Qiu Yue awalnya tercengang. Ia tahu betapa kuatnya Mu Lingtong, tetapi jika orang yang memata-matai di sini benar-benar penguasa Baizhang, bagaimana mungkin Mu Lingtong punya kesempatan untuk melarikan diri? Ia langsung mengerti maksud Baizhang dan berkata, penguasa alam baka adalah ayahku. Warisan dan jasadnya mungkin terkubur jauh di dalam reruntuhan alam baka sekte roh kuno, tempat Mu Lingtong melarikan diri. Jika utusan ilahi ingin memburu Mu Lingtong, kau bisa membawaku bersamamu. Aku juga akan mengambil jasad ayahku. Utusan ilahi mengangguk. Inilah alasan Mu Lingtong punya kesempatan untuk melarikan diri. Terima kasih, utusan ilahi, Qiu Yue berterima kasih padanya. Dengan cara ini, aku bisa membawa jasad ayahku kembali dari kedalaman alam baka. Dia gelisah selama bertahun-tahun, dan aku patah hati. Kata-kata ini memiliki arti yang berbeda di telinga Ning Changjiu dan yang lainnya. Jika kerajaan ilahi mengejar Mu Lingtong dan menggagalkan rencananya, transformasi sekte roh kuno menjadi alam baka mustahil. Karena kerajaan ilahi adalah penjaga dunia manusia, mereka tidak akan mencelakai nyawa yang tidak bersalah. Oleh karena itu, menggunakan mereka untuk menyelesaikan masalah ini tampaknya merupakan pilihan terbaik. Qiu Yue hendak mengikuti utusan ilahi itu ke atas ketika sebuah suara tiba-tiba bergema dari langit yang jauh. Suara itu terdengar jelas, seorang wanita muda, dipenuhi dengan ketidakpedulian yang mendalam, tanpa sedikit pun kenajisan.
Kau telah melewati batas. Suara itu hanya mengucapkan 3 kata. Utusan ilahi itu membungkuk ke langit, lalu berkata kepada Qiu Yue, tidak perlu pergi ke dunia bawah. Ikutlah denganku. Qiu Yue, bingung, berkata, jika Mu Lingtong tidak terbunuh, seluruh sekte roh kuno, dari praktisi hingga pelayan, ribuan demi ribuan, akan musnah. Jika dunia bawah terus meluas, kota-kota dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya akan musnah. Ini akan menjadi bencana yang mengancam kehancuran kota-kota dan kerajaan-kerajaan. Apakah itu masih belum cukup? Utusan ilahi itu menjawab, tidak, karena sang guru telah menetapkan bahwa bencana itu tidak akan terjadi dalam realitas yang ada. Qiu Yue bingung. Dengan sekte roh kuno menghadapi bencana seperti itu, siapa di sekte mereka yang memiliki potensi untuk mencegahnya? Apakah sang guru misterius yang menyebut dirinya sebagai momok? Bagaimanapun, Qiu Yue merasa menyesal. Ia mengikuti utusan dewa ke istana salju perak yang terpencil. Gadis kecil itu melayang ke awan dan tiba-tiba menoleh ke arah Ning Changjiu. Ning Changjiu juga menatapnya. Ia tersenyum, menyilangkan telapak tangannya yang ramping, dan mengelus leher gadis itu, membuat gerakan mengusap leher ke arahnya. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang, memperhatikan kepergiannya. Salju perak bergulung kembali. Tekanan di hatinya akhirnya lenyap. Wajah Lu Jiajia pucat pasi. Ia mengerucutkan bibirnya yang kering dan jatuh ke tanah. Ia tampak sedikit lemah. Ning Changjiu segera membungkuk untuk menopangnya. Ia dengan lembut mengelus dadanya dan membantunya mengatur napas. Lu Jiajia menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Pikiran dewa yang telah turun sebelumnya, dan kata-kata yang tampaknya berasal dari Bai Zhang, bergema untuk waktu yang lama. Meskipun Lu Jiajia telah mengembangkan tubuh pedang, ia masih kekurangan keilahian untuk melawannya, dan akhirnya terpengaruh. Siming sedikit menekuk lengannya, dan jari-jari rampingnya bergerak-gerak di depan tubuhnya. Untaian cahaya putih keperakan selembut rambut hitam yang melilit jari-jarinya. Sebuah lingkaran cahaya terbentuk di antara jari-jarinya. Ia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh alis Lu Jiajia. Ekspresi Lu Jiajia menjadi rileks. Siming memeluknya dengan lembut, menegurnya dengan dingin, lain kali kau menghadapi sesuatu yang tak terkalahkan, tundukkan saja kepalamu. Tak perlu memaksakan diri. Lu Jiajia menyandarkan kepalanya di lengannya dan mengangguk, terima kasih, Kak. Siming menghibur Lu Jiajia sejenak, lalu menatap Ning Changjiu dan berkata, sepertinya keadaan akan membaik. Ning Changjiu mengangguk. Percakapan Qiu Yue sebelumnya dengan utusan dewa itu seolah mengisyaratkan bahwa bencana yang dihadapi sekte roh kuno tidak akan terjadi. Setiap kerajaan dewa, pada zamannya masing-masing, mendekati kemahatauan dan kemahakuasaan. Karena Bai Zhang telah membuat penilaian seperti itu, tampaknya keadaannya aman. Jangan khawatir, adik perempuanmu seharusnya aman, kata Siming. Mu Lingtong sepertinya sudah hampir mati. Ayo kita cari Ning Xiaoling dan bunuh dia di perjalanan. Suasana hati Lu Jiajia kembali tenang, seolah semuanya sudah beres. Teringat penampilan Ning Xiaoling yang menawan, ia tersenyum lelah, aku senang Xiaoling baik-baik saja. Dia pasti senang melihat kita. Namun, Ning Changjiu tidak merasa lega. Kegelisahannya tetap tak terelakkan. Ada apa? Lu Jiajia menyadari perubahan suasana hatinya dan menatapnya. Ning Changjiu tampak tenggelam dalam pikirannya, menggelengkan kepalanya pelan, tetapi tidak menjawab. Tiba-tiba, ia menatap Siming dan bertanya, Mu Lingtong telah kembali ke dunia bawah dalam kondisi yang begitu memprihatinkan. Bagaimana kita bisa mencegah penyebaran bencana di sana? Bukankah itu akan memakan korban jiwa? Siming menjawab, Bai Zhang telah menyatakan semuanya baik-baik saja. Mengapa kau begitu khawatir? Ning Changjiu melanjutkan, apa yang dibutuhkan untuk menaklukkan dunia bawah? Siming merasa agak frustrasi dengan desakannya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, jika kita membayangkan dunia bawah sebagai kerajaan dewa yang hancur, maka menaklukkannya membutuhkan seseorang dengan pengaruh dan otoritas yang memadai. Ning Changjiu menggertakkan giginya, udara di sekitar bibirnya terasa dingin selamanya. Suami, ada apa? Lu Jiajia mengamati ekspresinya, merasa gelisah. Ning Changjiu menatap Lu Jiajia dan bertanya, apakah kau ingat apa yang terjadi di kota Linhe? Lu Jiajia tidak tahu mengapa ia menyinggungnya. Ning Changjiu berkata, utusan Dewa Xianger banyak bicara di hari keberangkatan mereka. Ia pernah berkata bahwa setelah kerajaan Dewa Nyonya Bai runtuh, tak seorang pun tahu di mana kekuatan dunia bawah yang semula milik Nyonya Bai jatuh. Saat itu, kami semua mengira itu milik Han Xiaosu atau Su Bai. Lu Jiajia mengangguk pelan. Ia masih sedikit bingung, tetapi ketika melihat tatapan mata Ning Changjiu yang serius, ia langsung mengerti. Xiaoling, seru Lu Jiajia. Ning Changjiu bersenandung dan berkata, mungkin orang yang mendapatkan kekuatan itu benar-benar adik perempuanku. Senja di sekte roh kuno masih terasa. Ning Xiaoling duduk di aula kayu, membuka catatan-catatannya dan membolak-baliknya dengan hati-hati. Setelah membacanya beberapa kali, kepala Ning Xiaoling sedikit sakit. Ia mencubit pipinya, menjernihkan pikirannya, lalu membuka halaman pertama buklet itu, menatap kosong foto kakak laki-lakinya yang tampak nyata di halaman judul.
Tanpa disadarinya, sudah lebih dari 3 tahun sejak ia benar-benar bertemu dengan kakak laki-lakinya. Setiap kali ia mengingat kenangan itu, hujan musim gugur yang sejuk di kota kekaisaran Zhao masih terasa menari lembut di pipinya. Ning Xiaoling sering merindukan kenangan itu, takut melupakannya. Yujin tertidur dengan dagu ditopang. Alamnya hanya berada di antara tahap awal dan menengah alam Tongxian, sebuah posisi terbawah bahkan di sekte ini, yang hampir berada di dasar. Namun, ia selalu tampak riang. Dulu, ia menyimpan secercah harapan bahwa ia mungkin seorang jenius, jadi ia berlatih dengan tekun. Kini setelah bertemu Ning Xiaoling, ia benar-benar menyerah untuk melawan bakat alaminya, hanya ingin hidup bahagia selama beberapa tahun sebelum pulang untuk bersaing dengan saudara-saudaranya memperebutkan warisan keluarga. Setiap murid di Aula Kayu memiliki ide mereka sendiri. Beberapa bersembunyi di sudut-sudut, bertukar buku-buku aneh, beberapa tertidur di meja, beberapa belajar dengan saksama, beberapa menulis dan menggambar di buku catatan mereka, dan beberapa berdiskusi tentang memancing bersama di danau. Percakapan santai para murid terngiang di telinganya, sesekali diiringi tawa. Di luar, dedaunan berdesir. Raja Ikan, dengan langkah ringan namun mantap, perlahan berjalan melintasi atap Aula Kayu di seberang. Menatap langit, ia seolah mengenang masa lalu. Waktu terasa begitu damai. Ning Xiaoling menatap potret kakak laki-lakinya cukup lama, lalu merapikan pakaian dan rambutnya, perlahan berdiri, dan berjalan keluar pintu. Xiaoling, mau kemana? Tanya Yujin. Ning Xiaoling berkata, hanya jalan-jalan. Jin bergumam, oh, tanpa terlalu memperhatikan. Wajah Ning Xiaoling tampak tenang. Ia tahu ketenangan ini palsu. Sebelumnya, ketika ia duduk di kursi, tubuh mungilnya menggigil, dan bulu kuduknya meremang. Tidak dingin, jadi mengapa angin begitu dingin di kulitnya? Ning Xiaoling menatap senja, merasa ada sesuatu yang menunggunya. Maka ia pun mengikuti panggilan hatinya dan pergi keluar. Raja Ikan berdiri di atap, menatapnya dari kejauhan. Ah, firasatku benar. Pantas saja aku melihat pemandangan ini saat pertama kali bertemu dengannya. Raja Ikan tak kuasa menahan diri untuk mengingat pertemuan pertamanya dengan Ning Xiaoling. Menjelang ajalnya, ia mendongak dan melihat wajah Ning Xiaoling yang lembut, dan kerajaan gelap yang menekan pupil matanya. Makhluk-makhluk dari kerajaan hitam itu menempel di pupil matanya yang seperti iblis bagaikan bayangan serangga. Pilar suci yang megah menjulang tinggi ke langit, terjalin dengan makhluk-makhluk seperti naga dan ular piton. Kilauan bulu putih adalah satu-satunya warna terang di dunia. Saat itu, ia mengira itu hanya ilusi setelah mendengar kata, dengarkan baik-baik. Kemudian, ia mendapati aura gadis itu semakin familiar. Aura yang sama yang berasal dari gulungan abadi Netherworld, sumber kekuatannya sebelumnya. Jadi firasatnya tidak mungkin salah. Gadis kecil ini sangat penting. Ia memperhatikan Ning Xiaoling berjalan pergi, cakarnya bergerak-gerak, tetapi ia tak mampu melangkah. Cahaya jingga menodai bulunya, membuatnya tampak seperti anak singa. Namun, mata anak singa itu tidak seperti mata singa, melainkan seperti mata ikan mati yang mengapung di kolam keruh. Di sekte roh kuno, banyak tetua yang sangat berprestasi keluar dari pertapaan pada hari ini. Beberapa dari mereka menunggu kedatangan seorang guru, seluruh keluarga mereka untuk bangkit, sementara yang lain, tak mau mengambil risiko, diam-diam meninggalkan sekte. Tetua agung yang menjaga pintu masuk istana 9 neter telah menghilang. Zuding duduk di bekas tempat duduk tetua agung itu, menatap istana di senja hari, matanya terukir usia. Di dalam istana 9 neter, Huo, mengenakan jubah hitam dan usianya tak terbedakan, berdiri di depan istana neter. Sapi tua yang berbaring di sampingnya, jam pasirnya mengering, tiba-tiba membuka matanya. Riak-riak tiba-tiba terbentuk di tirai cahaya istana neter. Huo menghela napas lega dan segera berlutut di depan kuil. Ia teringat akan kemegahan Mulingtong yang memukau. Ia membungkuk dengan tulus, suaranya bergetar penuh kerinduan, kau kembali. Namun, suara yang menjawabnya bukanlah suara yang ia ingat. Suaranya selalu jernih dan tenang, seperti suara seorang bijak, dalang, dan peramal misteri dunia, apatis dan acuh tak acuh terhadap segalanya. Namun kini, suara wanita di balik tabir cahaya itu dipenuhi rasa lelah yang tak terkira, bahkan sedikit serak dalam kelemahannya, seolah-olah di ambang kematian. Mulailah pengorbanan. Semua anggota klan. Kata-katanya singkat. Setelah terkejut sejenak, Huo menyadari bahwa itu adalah suara senior Mulingtong, meskipun entah mengapa, ia telah terluka parah. Pengorbanan. Semua anggota klan. Saat Huo merenungkan keputusan ini, ia segera menyadari bahwa otoritas senior Mulingtong saat ini tidak lagi cukup untuk menekan Netherworld. Oleh karena itu, ia memusatkan seluruh otoritas sekte roh kuno di dalam tubuhnya sendiri, dengan demikian menekan Netherworld. Ini adalah salah satu rencana darurat mereka, yang telah diputuskan sejak awal, sebagai jalan terakhir. Mulingtong memutuskan untuk mengaktifkannya. Di sekte roh kuno, setiap murid diberikan cincin tembaga tipis saat inisiasi. Konon cincin itu berisi pecahan kekuatan penguasa dunia bawah, yang mempercepat kultivasi mereka.
Tapi ini bohong. Alih-alih membantu kultivasi murid, cincin itu diam-diam menguras kekuatan mereka, memperkuat diri mereka sendiri. Setiap murid tanpa sadar berkontribusi pada konspirasi terbesar Sekte Roh Kuno selama berabad-abad. Namun, merebut kembali kekuatan cincin itu secara paksa sama saja dengan membunuh angsa yang bertelur emas. Kau yakin? Huo menegaskan. Suara Mu Lingtong melemah. Ia berusaha tetap tenang, mengulangi dengan kata-kata yang jelas dan jernih. Aku yakin, kau harus mengerti, jika aku tidak bisa menaklukkan dunia bawah, semua orang akan mati. Wajah Mu Lingtong yang rapuh namun sangat cantik muncul di layar. Rasanya seperti mimpi yang terendam air. Saat Huo menatapnya, pikirannya tiba-tiba tenang. Apa pentingnya nyawa seluruh sekte? Ia telah diasuh oleh tetua, dan ia akan mengikutinya sampai ajalnya. Ya, jawab Huo. Di atas istana 9 neter, cahaya merah menyala lurus ke langit. Dalam perang yang tak seimbang antar bangsa, kemenangan hanya bisa diraih melalui pengorbanan nyawa manusia. Namun, ini berbeda dengan perang biasa, ini adalah perang tak kasat mata. Tempat pemakaman Dewa Neraka telah lama menjadi kerajaan dewa yang hancur, jurang maut. Konsekuensinya tak pasti, akankah nyawa seluruh klan cukup? Keputusan ini dibuat, tanpa sepengetahuan siapapun. Kematian menyebar tanpa suara, dari dekat hingga jauh. Bahkan kini, senja tetap tenang sempurna. Ning Xiaoling menghilang dari pandangan. Raja Ikan, menginjak ubin, melompat dari atap dan dengan lesu berjalan ke aula kayu. Yujin, dengan malas meregangkan badan, melihatnya masuk dan bercanda berkata, kenapa kau kembali? Adik Xiaoling sedang keluar, kau bisa bermain dengannya. Raja Ikan berpikir, aku tidak akan mati. Ia seperti kucing tua, ambisinya telah pudar. Ia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Ia mengabaikan Yujin dan menuju tempat duduknya sendiri di belakang. Seorang murid di dekatnya terkekeh pada Yujin, kenapa kau bicara dengan kucing seharian? Apa yang mungkin ia pahami? Yujin mendengus, aku akan bicara dengan kucing, bukan kau. Lagi pula, Xiaoling bilang ia sangat cerdas. Siapa tahu, suatu hari nanti, wilayahmu mungkin lebih rendah darinya. Hahaha, adik junior, kau benar-benar pelawak. Lelucon, berapa poin yang kau dapat di ujian terakhir? Aku akan menaburkan ikan kering di kertas ujian Xiao Diting, dan dia mungkin akan mendapatkan jawaban yang lebih benar daripada kau. Raja Ikan mendengarkan percakapan kekanak-kanakan mereka dengan bosan. Ia berbaring di atas meja, tertidur lelap. Sinar matahari yang menyinarinya mewarnai bulunya menjadi keemasan, membuatnya tampak megah. Tapi ia hanyalah seekor kucing, matanya tidak pernah seperti mata singa. Kelas terakhir dimulai, ujian teori sutra seni pedang. Tuan Suoling keluar, memegang gulungan kertas, dan membagikannya kepada mereka. Yujin menatap kursi kosong itu dengan heran, bertanya-tanya di mana Xiaoling berada. Meskipun Xiaoling telah memasuki Istana Ungu dan tidak perlu lagi menghadiri kelas, ia tidak pernah membolos. Mengapa ia selalu duduk di aula kayu? Kemana saja ia hari ini? Aku bertanya-tanya. Kertas nasi dibagikan. Pertanyaannya sederhana, setiap pertanyaan memiliki 4 kalimat di bawahnya. Pilih saja yang menurutmu benar. Totalnya ada 50 pertanyaan. Yujin gelisah memikirkannya. Tiba-tiba, tanah di Sekte Roh Kuno mulai bergejolak. Di tengah istana 9 neter, aura kematian menyebar. Selain sang pengacau, para tetua yang menjaga aula langsung terbunuh, berubah menjadi serpihan kekuatan, dan dilemparkan ke dalam tabir cahaya di gerbang Netherworld. Para tetua dari wilayah Istana Ungu, yang mengabdi kepada sang pengacau, membutuhkan biaya yang sangat besar untuk berkultivasi, tetapi sekarang, mereka tampak tak berharga. Meskipun wilayah mereka tinggi, mereka belum mencapai tingkat kelima, dan kekuatan yang bisa mereka ekstrak terlalu sedikit. Bagi Netherworld, itu hanyalah setetes air di lautan. Di alam baka, Mu Lingtong, yang tersembunyi di dalam tubuh ibu naga, menunggu kelahiran kembali, juga merasakan keputusasaan. Wujud aslinya hancur di luar menara Luoshu, kekuatannya hampir hilang, membuatnya tak berdaya. Hari ini menandai berakhirnya Sekte Roh Kuno. Banyak tetua yang tanggap berusaha melarikan diri, tetapi dengan gerbang alam baka yang tertutup rapat, bagaimana mereka bisa lolos? Zhu Ding punya kesempatan untuk pergi. Ia sudah tua, dan setelah semalaman berunding, ia benar-benar memilih untuk pergi, tak mau berkorban sia-sia di sini. Selama mereka tidak membawa banyak murid, bencana tak akan terhindarkan. Zhu Ding berniat hanya membawa Ning Xiaoling, satu-satunya gadis yang ingin ia jadikan murid. Saat ia keluar dari gerbang Istana 9 Baka, Ning Xiaoling kebetulan bertemu dengannya. Zhu Ding mengerutkan kening dan bertanya, Xiaoling, apa yang kau lakukan di sini? Paman Guru, Ning Xiaoling membungkuk dan bertanya, Paman Guru, bisakah kau ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Zhu Ding sudah menebak alasannya dan berkata, rencana Mu Lingtong telah gagal. Dia ingin mengorbankan seluruh kota demi kekuasaan. Cepat buang cincin di tanganmu. Meskipun itu akan sangat mengurangi kultivasimu, nyawamu lebih penting. Aduh, aku masih punya cukup kekuatan untuk membawamu pergi. Ning Xiaoling bertanya, bagaimana dengan mereka?
Zhu Ding menghela napas dan menggelengkan kepalanya, mereka tidak berdaya. Ning Xiaoling bertanya, apakah mereka semua akan mati? Zhu Ding mengangguk dan berkata, jangan bertanya lagi. Jika kau menunda lebih lama lagi, kau juga akan mati. Ning Xiaoling berkata, Paman Tuan, silakan pergi. Aku ingin masuk dan melihat. Zhu Ding menatap wajahnya dan bertanya, bencana seperti itu sedang mendekat, dan kau sama sekali tidak terkejut. Ning Xiaoling terkejut, tetapi saat ia berjalan, otoritas yang tersembunyi jauh di dalam dirinya perlahan-lahan muncul dari bagian terdalam tubuhnya, menampakkan dirinya. Otoritas ini milik Nyonya Bai. Ia merasakan kekuatan otoritas ini dan melihat banyak gambaran yang hampir seperti ramalan di dalamnya. Gambar-gambar ini menggemakan kata-kata Zhu Ding. Ning Xiaoling menundukkan kepala, mengerutkan bibir, dan buku-buku jarinya memucat saat ia menarik ujung roknya. Setelah jeda yang lama, ia mendongak dan berkata, Paman Master Zhu Ding, guruku ada di Nanzhou. Namanya Lu Jiajia. Setelah kau keluar, cari guruku dan katakan padanya untuk tidak mengkhawatirkan Xiaoling. Dia sedang pergi mencari kakak seniornya. Setelah itu, ia melonggarkan cengkeramannya pada roknya dan membungkuk kepada Zhu Ding. Zhu Ding tertegun sejenak, lalu dengan tegas menyatakan, meskipun kau memenangkan kompetisi lembah roh, apakah kau benar-benar menganggap dirimu yang terpilih? Kau baru berada di awal pengadilan ungu. Hidupmu tidak cukup. Jangan mati sia-sia. Guru dan kakak seniormu sedang menunggumu. Kakak senior, dia sudah meninggal. Kata-kata Ning Xiaoling terdengar sedih untuk pertama kalinya. Ia telah berkali-kali menyemangati dirinya sendiri di masa lalu, berjanji untuk berkultivasi dengan tekun dan menyelamatkan kakak seniornya, tetapi ia tahu tidak ada cara untuk bertahan hidup di area terlarang seperti itu. Terlebih lagi, ketika kakak seniornya memasuki jurang, wilayah kekuasaannya terbatas pada umur panjang. Setelah tersadar, ia menatap sekte roh kuno di bawah sinar matahari terbenam dan berkata, ada lebih dari 3.000 orang di sini. Aku kenal banyak dari mereka. Mereka memanggilku kakak senior, tetapi sebenarnya aku tidak setua itu. Mereka semua lebih tua dariku. Ia berbicara dengan tenang, suaranya tiba-tiba tercekat. Zhu Ding menatap gadis itu, napas kematian mendekat, dan tiba-tiba air mata mengalir di wajahnya, terisak tak terkendali. Ning Xiaoling mengucapkan selamat tinggal dan berjalan menuju Istana Sembilan Neter. Istana Sembilan Neter membuka pintunya untuk menyambutnya. Tidak ada seorang pun di sepanjang jalan, dan ia berjalan sampai ke bagian terdalam. Seorang pria berjubah hitam dan seekor banteng kuno menatapnya. Apakah ini tempatnya? Tanya Ning Xiaoling, menunjuk ke tirai cahaya. Pria berjubah hitam itu menatapnya dalam-dalam. Siapakah dia? Seorang murid sekte. Mengapa semua batasan di sepanjang jalan di Istana Sembilan Neter secara otomatis terbuka untuknya? Huo menatapnya dengan bingung dan mengangguk perlahan. Ning Xiaoling berjalan menuju tirai cahaya. Kakak senior pasti sudah lama menunggu Xiaoling. Xiaoling terlambat. Air mata mengalir di pipinya, dan ia dengan lembut mengangkat ujung roknya dan melangkah masuk dengan sedikit menahan diri. Gempa di sekte roh kuno mereda. Huo menatap tirai cahaya dan bertanya dengan lembut, apakah ini cukup? Fragmen kekuatan seluruh anggota sekte mungkin tidak cukup, dan hanya dia yang bisa mengisinya. Jika demikian, itu akan menjadi berkah yang luar biasa. Tidak cukup. Tak lama kemudian, suara Mu Lingtong terdengar. Sedikit saja, energi kematian dunia bawah terus menyebar. Ning Xiaoling melayang di kehampaan, perlahan tenggelam. Ia membuka mata dan melihat sekeliling, ke kegelapan yang pekat. Ia mendengar suara yang berkata, tidak cukup, dan merasa sedikit kecewa. Apakah masih belum cukup? Apakah semua orang akan mati? Termasuk aku. Hatinya perlahan mencelos. Di aula kayu silsilah Yuling, Ning Xiaoling tak kembali untuk waktu yang lama. Langit perlahan menggelap. Raja Ikan tiba-tiba membuka mata, melompat ke kursi Ning Xiaoling, mengambil kertas ujiannya dengan mulutnya, dan berjalan kembali ke baris terakhir. Ia membentangkan kertas ujian di atas meja, lalu meraih batu tinta orang di sebelahnya, mencelupkan cakarnya ke dalam tinta, dan menuliskan jawaban satu persatu di lembar jawaban. Lancar dan mengalir, dan itu dilakukan dalam sekali jalan. Dia menjawab ke-50 pertanyaan sekaligus, tanpa ragu-ragu. Tinta di telapak tangannya baru saja kering. Dia mengambil kertas itu, melompat ke podium Tuan Suoling, dan menjadi orang pertama yang menyerahkan kertasnya dan pergi. Semua orang berhenti menulis, menatap kaget pada kucing ini yang berperilaku tidak normal. Apakah ini kucing gila? Nyonya Suoling bahkan lebih terkejut. Awalnya dia mengira itu hanya upaya awal kucing untuk meniru sifat manusia, tetapi dia mengambil kertas itu, dengan cepat meliriknya, dan benar-benar tertegun. Semua benar. Raja Ikan mengabaikan tatapan semua orang dan berjalan pergi. Dia menuju ke Istana Sembilan Neter. Cahaya senja telah memudar, begitu pula cahaya keemasan di bulunya. Namun matanya terbuka, dan tatapannya seperti singa. Senja perlahan memudar, dan setelah kegelapan sesaat, langit menjadi cerah. Keremangan sebelumnya tampak lebih seperti kabut yang menggantung di udara. Saat kabut menghilang, semua orang menyadari bahwa hari masih sore, dan cahaya sebelumnya hanyalah fenomena langit.
Cahaya mengalir ke aula kayu, tetapi para murid di dalamnya senyap seperti patung es. Semua yang terjadi sebelumnya terasa seperti ilusi. Bagaimana mungkin kucing putih itu menulis kertas ujian, menjawabnya begitu cepat dan bahkan tampak sopan. Xiao Jin, ada apa dengan Ditingmu? Seorang murid bertanya dengan lembut. Yu Jin bahkan lebih terkejut daripada mereka. Bukankah Diting biasanya hanya tidur dan makan? Bagaimana mungkin dia begitu cerdas? Mungkin dia pergi mencari Xiao Ling. Yu Jin tergagap. Dia merasa sedikit bersalah saat berbicara. Lagi pula, dia sering memanfaatkan ketidakmampuan Diting untuk memahami bahasa manusia dan menggodanya dengan kata-kata. Tapi saat ini, kucing itu sangat kuat. Mungkinkah itu monster? Saat baru saja keluar, sungguh megah. Seperti singa kecil. Yu Jin mendengarkan kata-kata mereka, ragu-ragu apakah harus mengejarnya untuk melihatnya. Ia memaksakan diri untuk menghibur diri, berpikir bahwa Diting pasti baru saja mulai mendapatkan kekuatan spiritual. Lagi pula, jika ia tinggal di tanah pusaka Shenzong dengan orang-orang terkemuka dan pemandangan indah untuk waktu yang lama, bahkan seekor burung pegar pun bisa terbang ke pohon itu dan menjadi burung phoenix. Dan bagaimana mungkin monster bisa menyelinap ke Shenzong? Sambil berpikir begitu, ia mendongak, tetapi melihat Tuan Suoling memasang ekspresi muram. Ia memegang kertas yang diserahkan Diting, dan tangannya sedikit gemetar. Guru, ada apa? Yu Jin tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Mungkinkah Diting mengencingi kertas itu? Tuan Suoling mengangkat kepalanya dan menatap Yu Jin, menyela pikirannya yang acak, lalu bertanya dengan dingin, dari mana asal kucingmu? Yu Jin mendengar nadanya dan menyadari ada yang tidak beres, lalu segera menjawab, saya mengambilnya dari Jalan Yixiang, tidak, saya yang membelinya. Membelinya di Jalan Yixiang. Tuan Suoling terkejut. Yu Jin mengangguk dan menceritakan kejadiannya secara singkat, lalu menambahkan, saya sudah membayar kucing ini. Tuan Suoling merenung, pandangannya melirik keluar. Yu Jin bertanya dengan lembut, Pak, apa yang terjadi? Tuan Suoling membuka lembar jawaban dan menempelkannya di dinding. Ia melihatnya dan mendesah, ini jawabannya. Semua pertanyaannya benar. Semua orang tercengang, menatap kertas yang penuh jejak kaki kucing. Ini, bagaimana mungkin? Yu Jin juga terkejut, bertanya-tanya apakah ia benar-benar lebih rendah dari seekor kucing. Tidak, bukan itu intinya. Intinya adalah, ia berhenti sejenak, lalu tiba-tiba berdiri, berlari keluar, dan mengamati area tersebut. Kultivasinya tidak tinggi, tetapi ia merasakan firasat buruk yang kuat. Ia menyebutnya intuisi seorang gadis. Namun setelah berlarian cukup lama, ia tidak menemukan tanda-tanda Ning Xiaoling atau Raja Ikan. Tanah bergetar pelan, seolah pertanda bencana. Yu Jin berlari hingga mencapai ujung jalan setapak pegunungan. Ia teringat kepergian Ning Xiaoling yang tenang sebelumnya, dan sikap Raja Ikan saat ia melangkah perlahan. Ia merasa mereka menyembunyikan sesuatu darinya, apa itu? Yu Jin jatuh ke tanah, mengangkat roknya sedikit, menatap lututnya yang memerah, dan dengan lembut menyapu debu darah dengan energi spiritualnya. Ia menatap puluhan gedung dan aula menjulang tinggi di kejauhan. Istana 9 Neter yang tersohor bergerombol di tengahnya. Di bawah puncak Istana 9 Neter terbentang reruntuhan dunia bawah yang legendaris. Aura hantu tampak berembus dari sana, seperti kawanan burung bangau yang berputar-putar atau gumpalan asap dari api unggun. Yu Jin mendongak. Ia merasakan ada yang janggal, mengapa tidak ada seorang pun di jalan setapak ini. Pegunungan di dekat Istana 9 Neter adalah tanah terlarang bagi para murid, jadi bagaimana ia bisa sampai di sini tanpa hambatan? Bahkan jika tidak ada penjaga, kemana perginya para paman dan tetua yang biasanya berbagi jalan setapak ini dengannya? Mereka selalu suka minum di bebatuan aneh di pinggir jalan. Semua orang telah pergi. Yu Jin merasa seperti memasuki dunia lain, dunia bawah yang sesungguhnya, luas dan kosong, tanpa suara. Bagaimana mungkin sekte roh kuno yang luas ini bisa seperti ini? Yu Jin merasakan bumi bergetar dan mencoba bangun, tetapi tangan dan kakinya tidak bisa bergerak. Rasa sakit di lututnya membuatnya terjepit ke tanah. Melalui penglihatannya yang kabur, ia samar-samar melihat sosok putih seukuran beras berjalan melintasi jembatan layang yang menghubungkan ke Istana 9 Neter. Ia yakin itu adalah Diting. Raja Ikan berjalan menuju Istana 9 Neter. Huo memperhatikan kedatangan kucing itu. Awalnya, ia tidak terlalu memikirkannya, karena ia dapat dengan jelas merasakan kucing itu tidak memiliki alam, hanya kucing liar yang tidak dapat menghasilkan ramuan iblis. Namun yang mengejutkannya, aturan Istana 9 Neter menerimanya. Huo mengerutkan kening. Lagi pula, seekor kucing tidak memiliki alam, dan tidak dapat melewati batasan yang sebenarnya. Raja Ikan berdiri di depan pembatas dan berteriak. Huo merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya, melepaskan pembatas yang tersisa yang menghalanginya dan membiarkannya melarikan diri. Raja Ikan perlahan masuk. Saat ia masih mengawasi kolam ikan, di antara monster yang memperbudaknya terdapat seekor singa berambut emas bermata satu. Singa itu luar biasa kuat, setiap ototnya sekeras batu. Saat itu, ia merasa bahwa meskipun ia mengerahkan seluruh kekuatannya, cakarnya tidak akan mampu menembus kulitnya.
Itu adalah makhluk terkuat yang pernah dilihatnya di masa kecilnya. Anak-anaknya bahkan lebih agung dan cantik daripada anaknya sendiri. Raja ikan juga berfantasi untuk menjadi seekor singa suatu hari nanti. Kemudian, ia mendapatkan gulungan kuno Netherworld, yang perlahan-lahan semakin kuat, dan cara pandangnya terhadap monster pun berubah. Ia tahu ia dapat dengan mudah mengalahkan banyak monster yang menguasainya, tetapi ia memilih untuk bertahan, menyadari bahwa Raja Singa bukanlah yang terkuat. Kolam yang telah memenjarakannya selama beberapa dekade masih terlalu kecil. Ia harus membunuh penguasa kota di luar untuk benar-benar melarikan diri. Pada suatu malam hujan deras, bendungan itu pecah, membunuh penguasa kota, dan membantai semua iblis yang telah memperbudaknya. Daging dan darah Raja Singa hanyalah daging dan darah, bukan lagi batu. Hati singa pemberani yang pernah disemangati para iblis dengan mudahnya hancur, dan plasma darah menyembur keluar dari tangannya. Namun, Raja Ikan entah kenapa teringat akan hal itu hari ini. Mimpi-mimpi masa kecil tak lagi layak disebut. Gairah yang tak padam oleh hujan deras perlahan mendingin selama bertahun-tahun tanpa hambatan apapun. Sekeras apapun kucing yang sakit berjuang, ia takkan pernah menjadi harimau, apalagi kucing yang cacat. Kau hanya bisa punah dulu, baru putus asa. Kata-kata itu sama dengan yang digunakan singa itu untuk mengejeknya. Penghalang itu terbuka di atasnya. Ia merasa ingin mundur, tetapi perlahan ia mengangkat kakinya dan melangkah masuk. Sambil mengutuk diri sendiri, ia mencapai bagian terdalam istana 9 Nether. Gelap gulita, seperti bangunan kayu tua di luar kolam besar, membuatnya merasa gelisah. "Siapa kau?" tanya Huo, mengamatinya dalam diam dari kedalaman terdalam. Raja Ikan mengangkat kepalanya dan mengeong, menunjukkan bahwa ia tidak cukup mahir untuk berbicara bahasa manusia. Sapi kuno menatapnya dengan sedikit permusuhan. Raja Ikan memelototi sapi kuno dengan jijik, mengusir pemangsa jiwa yang langka ini. Raja Ikan menggonggong lagi, memberi isyarat agar ia minggir. Huo bertanya, "Kau ingin masuk?" Raja Ikan berpikir, "Kau kan pemimpin sekte, bagaimana mungkin kau sebodoh itu?" Raja Ikan mengabaikannya, berjalan menuju tirai cahaya, melangkah mengitari Huo, dan melompat ke dalam tirai cahaya. Sesaat kemudian, gempa bumi di sekte roh kuno mereda. Di aula kayu 10 puncak, para murid terbiasa dengan rutinitas harian mereka. Fenomena aneh dan gempa bumi telah menjadi hal yang umum akhir-akhir ini. Di luar, langit cerah dan terik, dan mereka terus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, tanpa menyadari kebenaran yang tersembunyi di balik Xin Ning. Ning Xiaoling terbaring di tanah, kekuatan penindasan dunia bawah mencabik-cabik tubuhnya. Itu tidak cukup. Dunia bawah tidak dapat ditenangkan, dan semua orang di sini akan terbunuh, menjadi mayat hidup di dalamnya. Ia mencurahkan seluruh kekuatan Nyonya Bai ke dalamnya, tetapi itu masih belum cukup. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan gangguan itu, tetapi bagaimana mungkin ia bisa menghindari tekanan dari seluruh dunia bawah? Tangisan hantu, lolongan roh jahat, gesekan sisik ular berbulu, penajaman pisau oleh hantu-hantu besar, gertakan gigi oleh hantu-hantu kecil. Sebuah hiruk-pikuk suara yang kompleks bergema di telinganya, menyerbu ke dalam dirinya, terus-menerus menggerogoti pikirannya, mencoba menggantikan kesadaran aslinya. Berhenti berisik. Ning Xiaoling merasa seperti akan jatuh, dan di bawahnya terdapat sarang ular, rahangnya yang berwarna merah tua menganga, menunggunya jatuh. Ia menutup telinganya. Kultivasinya di alam halaman ungu tak berguna di dunia hampa ini. Ia tahu ia ditakdirkan, tetapi ia tak ingin kematiannya terlalu berisik. Waktu berlalu begitu lama, dan ia ingin menyerah, tetapi tiba-tiba suara kucing terdengar di telinganya, dan setelah suara kucing itu, semua suara berisik itu mereda. Jatuhnya Ning Xiaoling berhenti, dan tak lama kemudian, kakinya akhirnya menyentuh tanah. "Aku tidak mati." Ning Xiaoling menyentuh pakaiannya, menggertakkan gigi, mengerutkan kening, dan melihat sekeliling. Lingkungan sekitarnya sangat sunyi, dan kegelapan itu seperti sungai yang mengalir di depannya. Selama suatu tempat cukup gelap dan seseorang diam, seseorang akan memiliki ilusi bahwa dunia ini tak terbatas luasnya, belum lagi bahwa tempat ini tak terbatas luasnya. Ning Xiaoling melangkah maju dengan ragu-ragu. Tempat ini tampak seperti istana yang sangat besar. Ia melangkah melewati batu bata yang keras dan dingin. Istana di hadapannya tampak samar dalam cahaya redup, tetapi itu bukanlah istana, melainkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di langit. Puing-puing itu naik turun bagai api berpendar, membentuk simbol-simbol bercahaya dalam kegelapan. Ning Xiaoling berjalan menuju cahaya itu. Tak ada halangan di sepanjang jalan. Tempat ini terasa lama sepi. Tak ada suara di sekitar, keheningan setenang kematian itu sendiri. Ning Xiaoling menggosok telinganya, ragu apakah ia tuli. Apakah ini istana dunia bawah? Tempat peristirahatan terakhir bagi semua makhluk hidup. Akankah kakak laki-lakiku datang ke sini juga? Bagaimana aku bisa berbicara dengannya jika aku tak bisa mendengar apapun? Pikiran Ning Xiaoling berpacu saat ia berjalan diam-diam semakin dalam ke aula. Ia bisa merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dari kegelapan di sekitarnya, tetapi entah mengapa, makhluk-makhluk tersembunyi itu tetap diam.
Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Jauh di dalam aula, yang terbuat dari batu-batu yang mengapung, Ning Xiaoling melihat pilar suci yang menjulang ke langit. Tak seorang pun pernah bercerita tentang dunia bawah, tetapi saat ia melihatnya, ia langsung mengenalinya. Pilar itu dulunya terjalin dengan dewa yang berkuasa di sana. Bayangan ular berbulu hantu memudar dari pandangannya. Ning Xiaoling menunduk. Ia melihat sebuah singgasana di bawah pilar, dan di singgasana itu, seorang wanita yang sangat cantik duduk bersandar. Ia tak merasakan permusuhan dan mendekat secara alami. Wanita di singgasana itu membuka mata dan menatapnya dengan lembut, seolah-olah ia adalah putrinya sendiri. Ning Xiaoling mengangkat kepalanya dan menatapnya di ujung tangga. Ia mengenakan jubah seputih laut, sosoknya yang ramping bagaikan pasang surut ombak samudra. Wajahnya, yang tak pernah terpapar sinar matahari selama bertahun-tahun, tampak pucat pasi, raut wajahnya yang cantik lembut namun dingin. Sepasang tanduk seperti koral samar-samar tumbuh dari rambutnya yang panjang dan tergerai. Ia, menyerupai seekor naga. Apakah ini rasul dari penguasa dunia bawah? Atau mungkin penguasa dunia bawah itu sendiri? Namun, Hades yang legendaris bukanlah seekor naga, itu adalah seekor ular berbulu yang berkibar-kibar. Rakyat yang datang untuk menemui raja, silakan datang ke hadapan tahta. Wanita di atas tahta itu berbicara, suaranya bergema di mana-mana. Dia adalah Mu Lingtong, yang memiliki tubuh ibu naga. Awalnya dia yakin dirinya akan hancur, tetapi dia tidak menyangka seorang murid yang begitu menjanjikan akan muncul dari sekte roh kuno. Bagi seorang murid biasa untuk memiliki pecahan kekuatan Hades seperti itu sungguh tak terbayangkan. Namun, terlepas dari asal-usul atau latar belakangnya, hasil akhirnya adalah keselamatannya. Bai Zhang, Mu Lingtong mendesah dalam hati. Dia telah merencanakan selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya, Bai Zhang telah mengeksploitasinya. Semua yang telah dia persiapkan dengan susah payah akan menjadi gaun pengantin Bai Zhang. Para penguasa itu hanya mengandalkan kemahatauan dan kemahakuasaan mereka. Seandainya mereka berada di alam yang sama dengannya, mereka tidak akan pernah bisa mendeteksi atau menghentikannya. Untungnya, takdir berbelas kasih padanya. Mu Lingtong menatap gadis itu dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Cepat kemari, gadis pilihan Raja Neraka, sang pejalan yang menjelma menjadi ular berbulu, mendekatlah, biarkan aku melihatmu dan memahkotaimu dengan kekuatan sejati." Ning Xiaoling mendengarkan suara itu. Suara itu mengandung kehangatan yang tak tertandingi, bagaikan melodi yang menenangkan. Ning Xiaoling sedikit tertegun, namun rasa waspada tetap ada. Mu Lingtong menatapnya, tersenyum, dan bertanya, "Siapa namamu?" Ning Xiaoling tidak menjawab, tetapi tanpa sadar mengulanginya dalam hati. Mu Lingtong tersenyum dan berkata, "Ning Xiaoling. Nama yang sangat bagus. Ada sebuah puisi kuno, Huai Xian Yin, yang berbunyi, untuk selamanya, kita saling mengingat, untuk 1000 tahun dan 10.000 generasi, kita akan saling mengunjungi." Kata, Ling, di dalamnya sangat cocok dengan namamu. Huai Xian Yin. Ning Xiaoling tertegun. Untuk selamanya, untuk 1000 tahun dan 10.000 generasi. Bagaimana mungkin puisi seindah itu ada di dunia? Pikiran Ning Xiaoling tentang kata, jangka panjang, tiba-tiba melonggarkan kewaspadaannya terhadap wanita dari Hades ini. Ia tak bisa menahan diri untuk mengikuti kata-katanya dan melangkah maju dengan lembut. Ning Xiaoling berjalan ke depan dan bertanya, "Siapa kau?" Mu Lingtong berkata, "Akulah Kaisar Hades." "Kaisar Hades?" tanya Ning Xiaoling tanpa sadar. Mu Lingtong menatap matanya yang agak kosong dan tahu ia telah tergoda. "Aku tak menyangka semudah itu. Gadis kecil itu tetaplah seorang gadis kecil." Mu Lingtong berkata, "Inilah dunia bawah. Setelah kematian penguasa dunia bawah, akulah satu-satunya penguasanya. Aku telah menunggu di sini, menunggu seorang penerus untuk mewariskan api gelap ini dan menyalakan kembali kejayaan 3000 tahun yang lalu. Dunia bawah telah menunggumu selama 1000 tahun. Apakah kau bersedia?" tanya Mu Lingtong pelan. "Aku." Ning Xiaoling bertanya tanpa sadar, "Apa yang bisa kuberikan?" Mu Lingtong berkata, "Aku bisa memenuhi semua keinginanmu." "Apa keinginan terbesarmu?" "Sebuah keinginan." Ekspresi Ning Xiaoling berubah. "Kakak seniorku sudah meninggal." Mu Lingtong tersenyum, senyumnya menusuk hati. Kematian adalah tujuan akhir semua makhluk hidup. Dimanapun mereka berada, mereka akan menyeberangi mata air kuning dan kembali ke sini. Saat kau menguasai dunia bawah, kau akan dapat bersatu kembali dengan semua temanmu yang telah tiada. Ning Xiaoling mendengarkan kata-katanya, dan bayangan kakak laki-lakinya, berpakaian putih seputih salju, muncul di benaknya. Ia menaiki tangga, seolah-olah sedang melintasi hujan musim gugur di kota kekaisaran dan jalur pegunungan puncak Tianku. Mu Lingtong menatapnya dengan lega. "Apakah kau ingin bersatu kembali dengan kakakmu?" tanya Mu Lingtong. "Ya," jawab Ning Xiaoling tanpa ragu. Mu Lingtong berkata pelan, "Dunia bawah ini sekarang bobrok, seperti rumah bocor. Meskipun kau bisa bersatu kembali di sini, itu tidak akan bertahan lama. Pertemuan kalian pada akhirnya akan berujung pada perpisahan, dan ini mungkin tidak sempurna." Kata-kata Ning Xiaoling dipenuhi kecemasan yang tumpul. "Lalu apa yang harus kita lakukan?"
Mu Lingtong tersenyum dan berkata, mari kita perbaiki rumah ini bersama-sama, oke? Ning Xiaoling bertanya, bagaimana? Mu Lingtong berkata, memperbaiki dunia bawah membutuhkan batu bata dan ubin, dan otoritas yang rusak adalah batu bata dan ubin. Otoritas, kata Ning Xiaoling, aku memilikinya. Mu Lingtong duduk di singgasana, menatapnya dengan kelembutan yang tak terhingga, dan berkata, apakah kau bersedia menyerahkannya dan melengkapi dunia bawah ini? Sosok Ning Xiaoling bergoyang, ekspresinya teralihkan, pikirannya dikendalikan oleh Mu Lingtong. Mu Lingtong menatapnya, tahu bahwa ia belum benar-benar percaya pada dirinya sendiri, dan daya tarik dalam kata-katanya menjadi semakin tergila-gila. Sayangnya, ia sekarang terluka parah, jiwa dan raganya hancur. Belum lagi alam lima dao, bahkan alam istana ungu pun akan hancur. Satu langkah ceroboh saja bisa membuatnya berumur panjang. Kalau tidak, ia pasti sudah merebut otoritas gadis kecil ini sejak lama, jadi mengapa ia perlu menggunakan kata-kata lembut untuk membujuknya? Untungnya, gadis kecil itu terpikat oleh kakak laki-lakinya. Apakah kau bersedia? Lanjut Mu Lingtong. Ini akan menjadi rumah barumu. Tidakkah kau ingin memberinya rumah baru yang lengkap dan sempurna saat kalian bersatu kembali? Rumah baru yang lengkap dan sempurna. Gumam Ning Xiaoling dalam hati, mengangguk. Aku bersedia. Mu Lingtong berkata, kalau begitu, mendekatlah, mari kita perbaiki rumah baru ini bersama-sama. Mu Lingtong membentangkan lengan bajunya seperti air terjun, kecantikannya seperti roh dari laut. Kemarilah. Ketika Netherworld dibangkitkan, kau akan menjadi juru mudi baru dunia bawah ini. Kau akan menjadi penguasa Netherworld, penguasa semua ular berbulu, jalan pulang bagi semua makhluk hidup, dan kematian akan memahkotaimu. Petik 2. Ning Xiaoling berjalan menghampiri Mu Lingtong. Jiwa Mu Lingtong perlahan mengendur. Ia telah sepenuhnya memikat wanita muda itu. Semua yang perlu ia lakukan selanjutnya sederhana. Ia hanya perlu mengekstrak otoritasnya dan menempatkannya di dalam tubuhnya sendiri. Otoritas ini jauh melampaui imajinasi awalnya. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana wanita muda ini bisa memiliki harta yang begitu besar di dalam tubuhnya. Sayangnya, tanpa hati dewa, ia takkan pernah bisa benar-benar menjadi dewa sejati. Namun, serpihan otoritas dalam diri Ning Xiaoling, dipadukan dengan apa yang dimiliki dunia bawah, sudah cukup untuk membuatnya tetap hidup. Masa depan akan bergantung pada kebangkitannya dari tidur panjangnya dan pemulihan kekuatannya. Mu Lingtong merenungkan hal ini dalam-dalam, tetapi senyumnya semakin lembut. Ia mengulurkan jari dan menyentuh dahi Ning Xiaoling. Tatapan Ning Xiaoling yang teralihkan tiba-tiba terfokus. Ekspresi Mu Lingtong sedikit berubah. Jarinya yang seputih giok menyentuh dahi Ning Xiaoling, tetapi tekanannya jauh lebih lembut. Rasa sakit yang luar biasa menggenang di dadanya. Ning Xiaoling memusatkan ekspresinya. Ia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, tangan lainnya diam-diam meraih pinggangnya. Energi gelap itu langsung menghilang, dan tiba-tiba, Ning Xiaoling melancarkan pukulan yang kuat. Cahaya dari ujung tinjunya bergesekan dengan kegelapan di sekitarnya, menciptakan kembang api tak bernama. Hembusan angin tiba-tiba berhembus, mengiris pipi Mu Lingtong seperti pisau sebelum menghantam dadanya dengan keras. Ledakan. Pukulan tinju yang mengenai dadanya hampir merobek gaunnya, tekstur gaunnya yang seperti laut, mengirimkan gelombang yang lebih dahsyat lagi. Mu Lingtong, tubuhnya condong ke depan dengan jari-jari terentang, terlempar kembali ke singgasana. Darah mengucur dari sudut mulutnya, menetes di garis-garis pucat pipinya. Ia menatap Ning Xiaoling dengan tak percaya, memegangi dadanya. Robek seperti laut di gaunnya dengan cepat sembuh. Kau, Mu Lingtong mulai bertanya. Ning Xiaoling tidak ragu, memukulnya lagi dengan tinju, mengenai dahinya tepat di dahi. Kata-kata Mu Lingtong tertahan di tenggorokannya. Ia mengerang sedih dan memiringkan dahinya ke belakang. Ia sudah lemah, dan setelah akhirnya kembali ke tubuh ini, ia tidak terhubung dengan baik dan tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Tinju Ning Xiaoling menghujani tubuhnya bagai tetesan air hujan, menghujani tubuhnya, merobek pakaiannya yang berwarna laut. Ning Xiaoling menyerang dengan ekspresi serius, pukulannya membuat gunung di balik air bergetar. Mu Lingtong terjepit di singgasana, menghadapi serangan mendadak Ning Xiaoling, sepenuhnya tertekan oleh serangannya, tak mampu menemukan kekuatan untuk melawan. Bang! Air laut Mu Lingtong akhirnya pecah, berhamburan bagai hujan, dan tinju Ning Xiaoling yang masih lunak berlumuran darah. Kau, siapa kau? Mu Lingtong sekarat. Ning Xiaoling berdiri di depan singgasana, menatap wanita cantik jelita di atasnya, dan berkata dengan dingin, namamu Mu Lingtong. Ekspresi Mu Lingtong sedikit terkejut. Ning Xiaoling berkata, aku tahu namamu, tapi kau tak tahu namaku, bagaimana kau bisa menang? Ia bukan lagi gadis kecil yang bodoh. Bibir Mu Lingtong sedikit bergetar. Kau berpura-pura. Ning Xiaoling tetap diam. Sejak ia memikirkan namanya sendiri, lalu diteriakkan oleh Mu Lingtong, ia menekan pikirannya, menghindari khayalan yang tak perlu. Kemudian, ia mendengar Mu Lingtong mengungkapkan identitasnya. Kaisar Dunia Bawah. Kaisar Dunia Bawah yang tak hadir di istana. Hanya sedikit anggota Sekte Roh Kuno yang tahu tentang pemimpin generasi kedua ini, tetapi ia bukan salah satu dari mereka.
Ia bahkan telah menyimpulkan keberadaan Mu Lingtong, sepotong demi sepotong, mengikuti petunjuk. Meskipun ia tidak tahu cerita lengkapnya, ia tahu ambisi Kaisar Dunia Bawah. Ning Xiaoling awalnya mengira serangan diam-diamnya akan sulit, tetapi ranah Mu Lingtong telah merosot, bahkan melampaui ranahnya. Mu Lingtong terbaring di singgasana, hampir mati. Kau ingin menjadi aku? Tanya Mu Lingtong. Aku ingin menggantikanmu, seru Ning Xiaoling. Wanita muda itu, sambil mengatur napasnya, mengayunkan telapak tangannya, mencengkeram leher pria itu. Pada saat yang sama, jarinya yang lain, bagaikan pedang, menusuk ke depan, mengenai alisnya. Mu Lingtong tak dapat menghindarinya, dan langsung terbunuh. Ning Xiaoling menatap pemimpin legendaris itu, rasa ketanyaan muncul dalam dirinya. Apakah dia membunuhnya begitu saja? Ning Xiaoling tidak tahu. Saat ia kebingungan, sesosok samar muncul di belakangnya. Itu adalah hantu. Hantu itu tidak tampak seperti ibu naga, melainkan Mu Lingtong. Ning Xiaoling mengenal Mu Lingtong, tetapi ia belum pernah benar-benar melihatnya. Jadi ia tidak tahu bahwa orang yang sebenarnya ia bunuh adalah ibu naga yang telah lama meninggal, dan bahwa jiwa terakhir Mu Lingtong telah meninggalkan tubuhnya lagi. Wajah dingin Mu Lingtong dipenuhi kebencian. Ia berubah menjadi gumpalan asap, mencoba menembus tubuh Ning Xiaoling tanpa suara. Ning Xiaoling seharusnya tidak menyadarinya. Tiba-tiba, suara kucing terdengar di aula yang sunyi. Ning Xiaoling tiba-tiba berbalik. Di antara gadis itu dan kucing putih itu, jiwa Mu Lingtong seperti pulau terpencil tanpa seorang pun untuk diandalkan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.